Terima kasih Pak Andre dan seluruh pimpinan yang saya hormati, para anggota Komisi 6 yang saya hormati, Direktur Utama Garuda, para direksi dan para direksi subholding yang hadir pada kesempatan hari ini yang saya banggakan. Pertama, saya meyakini bahwa manajemen Garuda saat ini mampu untuk menghadapi tantangan, menghadapi situasi dan beradaptasi terhadap situasi global. Tidak mudah dan menurut saya banyak tantangan, apalagi dengan trade war II, menurut saya ini juga menjadi tantangan tersendiri karena mempengaruhi terhadap segmen-segmen lain, terutama Garuda yang saat ini juga sangat tergantung dengan international currency. Jadi menurut saya ada dampak itu, tapi saya meyakini Pak Dirut mampulah melewati bersama dengan kawan-kawan yang lain. Yang kedua, tentu sesuai topik dan tema hari ini terkait haji. Saya meminta agar betul-betul ini dicermati dan ditelateni bahwa keberangkatan haji tentu bukan hanya memberangkatkan jemaah ataupun penumpang biasa, karena ini adalah penumpang yang betul-betul berangkat dengan ibadah, supaya betul-betul berangkat haji ini ibadahnya khusyuk, lancar, bahagia, dan tentu bisa menjadi haji yang mabrur kembalinya, insya Allah. Oleh karenanya harus disiapkan betul, termasuk tentu dengan embarkasi haji dan terminal haji umroh yang kemarin telah diselesaikan. Semoga tidak ada lagi penumpukan dan kemudian pelayanan yang menelantarkan para jemaah haji. Terutama tentu yang paling penting adalah ketepatan waktu untuk terbang. Ini juga menjadi perhatian banyak pihak. Karena di tahun sebelumnya pernah Garuda agak terlambat, sehingga kemudian terjadi penumpukan dan ini menjadi masalah tersendiri. Saya usul sebetulnya, karena Kertajati juga standarnya bandara internasional yang ada di Jawa Barat, saya sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat, coba bantu dipikirkan dari sekarang oleh Pak Direktur Utama dan seluruh jajaran direksi, apa sebaiknya untuk membangkitkan Kertajati layaknya sebagai bandara internasional atau bandara setara dengan bandara-bandara lainnya. Jawa Barat ini kan penduduknya 50 juta, Pak. Penduduknya 50 juta. Interkoneksi tol sekarang sudah sampai ke Kertajati. Ya. Menteri saya, Menteri dari Demokrat, Mas AHY tentu kemarin mencoba juga mendorong agar ada kehidupan lah. Dan saya kira join dengan GMF juga ya. Mudah-mudahan segera direalisasikan. Namun tidak hanya sebatas itu. Karena dulu Pak sejarahnya, bandara itu juga bukan biasa-biasa saja dibangun tanpa konflik. Saya waktu masih pimpinan di komisi lain, sempat turun ke sana dan meredakan konflik dan akhirnya sekarang menjadi bandara yang bagus, besar, pengembangannya masih cukup luas, kan bisa saja dijadikan basis ataupun dijadikan terminal utamanya Garuda di situ misalkan. Menurut saya ke depan punya prospek gitu ya, karena kalau mengcover sebagian Jawa Tengah di wilayah timur dan bisa menginterkoneksikan seluruh moda transportasi di Jawa Barat melayani 50 juta, menurut saya juga tidak akan terlayani sendiri oleh Garuda. Jadi mohon dibantu untuk memikirkan hal ini sehingga Garuda tidak hanya terjebak dari rutinitas kegiatan saja, tetapi juga mampu untuk bisa menangkap peluang-peluang lain yang tentu belum terpikirkan di masa kini, tapi ada prospek di masa yang akan datang. Kemudian saya juga mencatat beberapa hal. Ini terkait dengan roadmap Garuda ke depan, Pak. Pasca Garuda restrukturisasi. Saya, Pak Andre, ya sebagiannya yang ada di sini adalah
saksi sejarah pelaksanaan Pak Darmadi saya harus sebut, ya. Kemudian Pak siapa lagi? Pak Gede, Pak Demar, saya Pak Rudi, saya harus sebut ini, Pak Adi, mau disebut juga, Pak Hakim, Pak Darmadi. Nah, ini adalah pelaku-pelaku sejarah yang mempertahankan. Oh ya, Pak Subardi. Jadi ini adalah pelaku-pelaku sejarah yang mempertahankan dengan jiwa nasionalisme, dengan semangat merah putih, Garuda yang terseok-seok dan kemudian akan hilang dari peredaran langit baik di Indonesia maupun langit dunia. Hari ini masih bisa kita pertahankan. Hari ini masih bisa ada dan menjadi kebanggaan kita bersama. Ini adalah para saksi hidup yang dulu rapat berulang kali, meyakinkan publik, meyakinkan para kreditur, meyakinkan para lesor, dan saya kira akhirnya bisa kita pertahankan sampai hari ini. Nah, karena sejarah itulah mari kita jaga Garuda ini semakin baik ke depan, semakin bagus ke depan, dan jangan segan-segan. Kalau ada persoalan mari kita bicarakan. Mau terbuka, mau tertutup, kita bicarakan. Karena Garuda bukan hanya moda transportasi yang bisa menghasilkan keuntungan ataupun bisa mengantar para penumpang dari satu titik ke titik lain, tetapi memiliki kesejarahannya yang panjang. Ini yang menurut saya harus menjadi semangat kita bersama. Dan untuk Garuda, saya dan kawan-kawan rasanya di sini punya semangat dan spirit yang sama untuk pasang badan lah, untuk bisa membantu Garuda lebih terbang tinggi. Oleh karena itu, penting adanya roadmap, Pak. Roadmap di mana tahun 2025 kan ada target 100 pesawat. Insya Allah menurut saya bisa lah ya gitu ya. Meskipun waktu tinggal mungkin setengah tahun, tapi rasanya bisa lah gitu ya. Kemudian bagaimana tahun 2026, 2030, bagaimana melayani dengan misalkan pertumbuhan yang nanti diharapkan oleh pemerintahan ini akan lebih tinggi, daya beli lebih tinggi, pasti juga daya minat terhadap moda transportasi pesawat ini juga akan tinggi. Sejalan dengan pembangunan bandara juga yang semakin bisa melayani berbagai wilayah. Ini yang menurut saya kita bicarakan. Apakah dalam rapat dengar pendapat, ataukah dalam rapat-rapat lain yang lebih detail kita rumuskan berapa kebutuhan anggaran. Kalau tidak memiliki kemampuan investasi yang cukup, ya kita bicarakan. Keputusan politik saya kira penting untuk bisa mendorong agar profesionalitas, efisiensi dan lain sebagainya termasuk ketersediaan pembiayaan untuk Garuda ini bisa kita dorong dari keputusan-keputusan politik. Jadi saya usul Pak Andre, khusus ada sesi kita membicarakan Garuda ini 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan akan seperti apa. Ya, pokoknya bikin forum itu, apapun forum itu saya kira ini penting. Kita pegang ini menjadi dokumen Garuda. Dokumen Garuda yang siapapun ke depan dirutnya, siapapun direksinya, tentu ini adalah sebagai pelubuk yang kita pedomani. Kemudian saya juga meminta kepada Garuda untuk melakukan efisiensi dari sisi-sisi lain. Saya tidak tahu karena saya bukan ahli manajemen penerbangan gitu ya. Dari sisi mana? Dengan tidak mengurangi terhadap keamanan dan kenyamanan penumpang. Karena apa? Efisiensi ini penting Pak untuk mengurangi gap lah dengan maskapai lain. Mungkin Pak Wawildan kan mantan dirut maskapai lain, saya tidak harus menyebutkan, tahu komponen apa yang bisa mengefisienkan biaya. Sehingga gap antara tiket Garuda dengan tiket penerbangan lainnya tidak terlalu jauh. Kalaupun ada perbedaan karena Garuda memiliki pelayanan lebih prima gitu ya, lebih baik, gitu. Ada makan dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi keselamatan juga betul-betul diperhatikan. Nah, namun kalau gap
tiket juga terlalu jauh, menurut saya ini juga masa depan ada masalah gitu. Kalau makin kompetitif, makin jauh, maskapai makin banyak, rasanya segmen ataupun pelanggan Garuda bisa berpindah. Oleh karenanya di sisi mana lah, masuk mungkin nanti dalam roadmap, misalkan tahun ke sini karena pesawat makin banyak, kemudian income semakin tinggi, kami bisa efisiensi di sisi mana. Ini akan bagus menurut saya. Gitu ya. Nah, yang terakhir, ini berkat perbandingan saya saja ya, secara normatif saya kira saya ingin menyampaikan bahwa maskapai-maskapai penerbangan lain di tuan rumahnya itu sudah memperbaiki secara prima. Contoh Etihad, kemudian Emirates, Turkish, bahkan kami pernah berkunjung dulu di periode yang lalu ke kantor Turkish di Ankara, pernah ke sana kami. Kemudian saya terakhir juga saya ke Bangkok menggunakan Thai Air. Kemudian terakhir saya juga umroh menggunakan Saudia. Pelayanan di terminal itu luar biasa. Jadi bukan berarti tiket ekonomi tidak dilayani. Tiket ekonomi dilayani dengan baik. Namun bisnisnya dilayani jauh lebih baik. Dari mulai kita turun, handling bagasi, kemudian check-in bagasi, check-in tiket, masuk ke immigration, ke imigrasi, kemudian masuk ke luggage check gitu ya, yang security check gitu, masuk security check, semuanya dipandu dan jalurnya khusus gitu, baik yang bisnis maupun yang first class. Artinya di tuan rumahnya itu betul-betul dia merajai gitu. Bapak kalau ke Bangkok, ke Suvarna kan namanya ya. Bapak begitu pakai Thai Air misalkan, begitu datang turun langsung tiket langsung ada jalur bisnis di situ. Dan jalur bisnis udah langsung ke dalam gitu. Mudah sekali dan karena itulah pada akhirnya orang merasakan oh pantaslah kalau kita membeli bisnis ada perbedaan harga, namun juga pelayanan maskapai penerbangan nasional aja betul-betul menjadi raja di tempatnya sendiri. Jadi kalau Bapak nanti cukup misalkan dicoba di Soekarno-Hatta gitu ya, di Soekarno-Hatta dengan cara pelayanan yang dilakukan oleh mereka-mereka ini juga diberlakukan di Soekarno-Hatta. Ini kan merajai Garuda gitu. Artinya juga Garuda juga selain merajai dari sisi pelayanan juga merajakan penumpang gitu di situ. Artinya tidak harus, saya masih belum berpikiran Pak Andre, misalkan harus di tempat-tempat tujuan di mana gitu di luar, bukan itu. Justru di Cengkareng, di Soekarno-Hatta ini yang menurut saya biar terlihat bahwa ada pelayanan yang berbeda yang dilakukan oleh Garuda, karena Garuda tuan rumah di sini gitu. Nah ini yang menurut saya tidak perlu menangkan secara teknis karena ini sudah dilakukan di negara-negara lain oleh maskapai negaranya gitu. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan ke depan saya kira ada hal yang bisa meningkatkan performa dan eksistensi dari Garuda. Selebihnya saya dukung penuh Pak, gitu. Jika ada hal-hal yang tentu harus diputuskan politik, ya kita dukung bersama di sini. Namun tentu juga Bapak dan kawan-kawan ya tunjukkan prestasi dan kemampuan pengelolaan manajerial Garuda ini lebih baik dari sebelumnya. Saya kira demikian Pak Andre, terima kasih agak panjang. Ini adalah sebagai rasa cinta dan sayang terhadap Garuda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.